ini tidak ada, sehat semua. Ya puji Tuhan semuanya dalam keadaan sehat, saya juga dalam keadaan sehat. Oleh karena itu tiada henti-hentinya kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita sudah bernyanyi untuk Tuhan dan tiba waktunya untuk belajar firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab di 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3, kita baca dari ayat 1 sampai 9. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. Seperti biasa kita baca silih berganti. Saya akan mulai ayat pertama dan jemaat balas di ayat kedua, begitu seterusnya. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 9. Ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Minta sediaan Angelo ya, bimbing kita dalam doa, silakan. Amin. Ini dingin sekali AC. Saya semenjak sakit saraf itu jadi fobia dingin gitu. Terhitung saya. Oke. Jemaat Korintus, kalau kita lihat misalnya di Kisah Rasul pasal 18 itu tidak usah dibuka, saya ceritakan sedikit. Itu kan adalah dua pelayanan dari Paulus ya. Paulus ketemu dengan dua orang, Priscilla dan Aquila, yang kemudian rajin menginjil di situ. Dan di situ dia juga ketemu Apolos. Apolos itu orang yang juga sangat rajin menginjil. Mereka bertiga bertemu pada waktu itu. Bertiga bertemu. Priscilla dan Aquila ketemu dia, ketemu Apolos, dan lihat bahwa ada doktrin yang belum lengkap dari Apolos. Katanya dia hanya mengenal baptisan Yohanes, belum mengenal tentang Roh Kudus. Jadi akhirnya diajar pada waktu itu. Dan akhirnya dia mengerti, dan di situ dia mulai semangat, Apolos semangat. Oleh karena itu akhirnya jemaat di sekitar Korintus pada waktu itu berkembang pesat oleh pelayanan-pelayanan mereka pada waktu itu. Kita bisa lihat bahwa jemaat Korintus ini dibangun oleh tokoh-tokoh yang luar biasa. Selain 3 tokoh itu ada Paulus tentu tadi. Kemudian ada Petrus, Kefas disebutkan nanti di pasal 3 nanti yang kita pelajari, bahwa banyak orang hebat yang berperan dalam pembangunan jemaat ini. Tetapi sayangnya ketika kita baca surat Korintus, baik di pasal 1 dan surat yang pertama dan surat kedua, itu ada banyak masalah yang terjadi di jemaat ini.
Dan apa yang membuat terjadi banyak masalah di dalam jemaat ini? Salah satu penyebabnya adalah ketidakdewasaan rohani di dalam jemaat ini. Ketidakdewasaan rohani. Artinya masih banyak bayi-bayi, ya, bayi-bayi rohani yang berada di dalam jemaat. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bayi di dalam kekristenan atau bayi di dalam jemaat. Nah, ciri orang Kristen yang tidak dewasa atau yang masih bayi itu seperti apa? Kalau kita lihat kembali di 1 Korintus pasal 3 tadi, ayat 1 dikatakan, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus, katanya. Jadi di sini keluhan Rasul Paulus apa untuk mereka? Ketika Rasul Paulus berbicara perkara rohani, dia tidak dapat berbicara kepada mereka. Jadi salah satu ciri orang Kristen yang belum dewasa atau masih baik, dalam tanda kutip baik secara rohani, adalah mereka itu tidak mengerti perkara rohani, dan kadang tidak nyambung. Di sini bicara perkara rohani, nangkapnya perkara jasmani. Ini gawat, saya bilang. Itu banyak terjadi, kita lihat di contoh-contoh dalam Alkitab. Misalnya di Yohanes pasal 3. Kalau Yohanes pasal 3, ketika Yesus bertemu dengan seorang, ini bukan orang sembarangan di dalam Israel, ya. Ini seorang guru, namanya Nikodemus, datang kepada Yesus dan berkata bagaimana caranya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus berkata seseorang harus dilahirkan kembali tadi, baru dia bisa melihat kerajaan Allah. Di situ Nikodemus kebingungan. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah besar itu bisa kembali masuk ke dalam rahim ibunya? Ini kan tidak connect. Kenapa? Harusnya itu perkataan dimengerti sebagai apa? Sebagai perkara rohani. Lahir kembali yang dimaksud Yesus Kristus bukan lahir kembali secara jasmani, sudah tentu gitu. Dan aneh, Nikodemus sebagai pengajar Israel itu ditegur Yesus Kristus. Kenapa engkau yang pengajar, katanya, itu tidak paham masalah ini gitu. Nah, banyak begitu. Jangan kira di luar sana banyak pendeta yang misalnya sudah melayani katakanlah 20 tahun, 30 tahun, sampai tua udah ubanan lah gitu. Bisa dikatakan ini sudah dewasa, ubannya sudah banyak. Kemudian apalagi? Lihat karismanya. Belum tentu. Harus cek dulu dia mengerti perkara rohani tidak. Jangan ditanya soal Alkitab, jawabnya lain gitu, perkara jasmani, ya kan? Jawabnya malah masalah perkara jasmani. Misalnya banyak pendeta comot-comot ayat mengajarkan ke jemaatnya, ini pendeta yang sudah melayani sudah lama sekali, sudah tua gitu, comot 1 Petrus pasal 2 ayat 24 bilang, dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Berarti kalau percaya Yesus kita akan sembuh dari segala macam penyakit, seperti khotbah saya yang beberapa minggu lalu gitu. Banyak yang ada pendeta yang promosikan ke gereja tuh, efek samping ke gereja adalah mengalami kesembuhan jasmani. Padahal kan ayat itu tidak berbicara kesembuhan jasmani, sudah jelas gitu, tentang perkara dosa, kesembuhan secara rohani. Apalagi misalnya kalau kita lihat ya Yohanes pasal 4 ya, ini tentang perempuan Samaria yang ketemu Yesus. Untung dia ketemu orang yang betul. Yohanes pasal 4 ayat 10. Yohanes pasal 4 ayat 10 di sini
Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepada, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur. Ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Ya. Kemudian ayat 15 dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Coba panjang lebar Tuhan jelaskan masalah air hidup ya. Di sumur itu dia bilang, wah ini air sakti. Kenapa air sakti? Katanya minum air ini tidak akan haus lagi. Tapi di dalam pikirannya itu bukan haus secara rohani. Kenapa? Dia bilang apa? Tuhan kasih air itu biar aku tak usah balik lagi nimba air di sini. Jadi kan gila. Jadi habis minum air itu katanya mungkin aku tak bakal haus lagi. Jadi udah tinggal tiduran, nggak usah kerja, nggak bakal mati karena kan nggak bakal haus gitu. Itu yang dipikirkan perempuan Samaria pada waktu itu. Ya, jadi banyak orang Kristen itu seperti itu. Banyak bayi-bayi rohani itu bertebaran. Ya. Banyak bayi-bayi rohani bertebaran. Jadi bahas perkara rohani dimengerti sebagai perkara jasmani. Nah, ini salah satu cirinya, ya. Cirinya. Nah, di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan bagaimana? Roma. Justru Tuhan tuh berkata sebaliknya tentang Roma 14 ayat 17. Dikatakan apa? Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, katanya. Jadi kerajaan Allah itu bukan masalah perkara jasmani, perkara materi, tapi soal Roh Kudus, damai sejahtera yang diberikan Roh Kudus. Kenapa ada damai sejahtera yang diberikan melalui Roh Kudus? Karena dengan ada Roh Kudus di dalam diri kita, ada jaminan kepastian masuk surga. Tentunya ada damai sejahtera abadi ya dalam diri kita. Makanya cocok Tuhan berkata, minum airnya kamu tidak akan haus lagi ya. Karena kamu diselamatkan melalui air hidup itu. Kamu akan hidup terus. Hidup yang dimaksud adalah hidup secara rohani. Nah, itu maksud Tuhan. Bukan model seperti pendeta-pendeta di luar sana dengan doktrin prosperity teologinya, doktrin kemakmurannya yang bikin gereja itu jadi rumah sakit, jadi tempat dukun segala macam, apalagi tempat tanam saham. Jadi di gereja itu jadi fungsinya dibikin jadi aneh untuk perbaiki kerohanian orang, malah dijadikan bisnis. Nah itu. Jadi semoga di tempat ini dengan pembelajaran yang ada kita semakin dewasa dalam Kristus. Amin. Oke, itu ciri yang pertama. Jadi ciri orang Kristen yang tidak dewasa atau masih bayi itu tidak mengerti perkara rohani. Yang kedua, kalau kita lihat di ayat 3, kembali di 1 Korintus. 1 Korintus pasal 3 ayat 3 di sini dikatakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati,
dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi ciri yang kedua dari seorang Kristen yang masih baik dan tidak dewasa adalah hidup dengan karakter duniawi. Di sini ada 2 karakter yang disebutkan, yaitu pertama iri hati, kemudian yang kedua ada perselisihan. Ya. Jadi hidup dengan iri hati dan perselisihan. Sebenarnya banyak sekali kalau kita mau bicara tentang karakter duniawi. Tentu tidak hanya mengerucut kepada masalah iri hati dan perselisihan. Banyak, misalnya nafsu. Kalau seorang yang katanya sudah lama jadi Kristen tapi masih diikat oleh nafsu dunia gitu, duniawinya. Saya masih nonton film biru segala macam. Nah, itu kan terbukti bahwa dia belum dewasa. Malah bisa dibilang belum lahir baru. Bukan belum dewasa lagi, itu belum lahir baru. Karena masih terikat oleh dosa. Dan masih banyak lagi. Dulu kita punya teman slashing, yaitu saya lupa juga. Kata orang penyakit ya, sebenarnya nggak ada penyakit seperti itu. Suka nyuri, kleptomania. Jadi ada barang apa aja, sebenarnya itu orangnya itu lebih berada dari kita gitu. Di kampung itu saya dengar kabarnya orang tuanya berada gitu. Tetapi dia suka ngambil barang temannya. Nggak tahu kenapa. Dulu Pak Tommy ini kehilangan HP. Saya ingat HP-nya belakangan dijual sama dia. Akhirnya karena saya nggak punya HP, Pak Tommy beli HP baru, ketemu HP-nya, karena udah beli HP nih kan, beli HP, ketemu HP, HP-nya dijual ke saya baru itu. Jadi gitu, suka nyuri, nggak bisa berhenti. Nah, kalau orang Kristen yang liberal bilang itu penyakit. Kalau kita nggak ada, itu namanya masih terikat oleh dosa. Itu belum lahir baru. Masih banyak lagi. Nah, di sini dikatakan ada iri hati di antara mereka. Jadi menarik ya, kata iri hati ini dari kata jealous. Ini akar kata dari kata jealous ya di dalam bahasa Inggris. Jadi sungguh menarik, bahasa Yunani dari kata jealous. Ini satu akar kata dengan jealous di bahasa Inggris. Nah, salah satu sifat bayi ya, bayi. Kalau yang punya bayi, yang pernah punya bayi juga lihat. Misalnya kita punya bayi umur misalnya 2 tahun atau setahun, ketemu misalnya dengan ponakan seumuran, kemudian punya mainan nih, dia punya mainan bola, balon gitu, kemudian dia lihat dia punya ponakan itu sepupu punya balon juga, tetapi sama balonnya gitu. Dia mau balon punya sepupunya. Karena apa? Ada iri. Ada rasa iri. Karena masih bayi. Itu salah satu sifat bayi gitu. Ada iri, cemburu. Ya. Kemudian misalnya lihat mamanya peluk gendong sepupunya, dia mau juga digendong. Akhirnya mamanya juga gendong dua bayi. Biasanya gitu. Karena ada cemburu dan iri gitu. Nah, itu salah satu ciri dari bayi gitu. Nah, itu juga terjadi di dalam bayi rohani. Ya. Bayi rohani. Jadi ada cemburu, ada iri. Kalau masih ada cemburu, ada iri hati gitu. Di dalam jemaat, di dalam orang Kristen, itu membuktikan kita itu masih bayi rohani. Ya. Ketika lihat tetangga
punya motor yang lebih bagus. Motor kita Supra Fit, ya, Supra Fit, karbu. ketawa kan. Tetangga pakai motor NMAX misalnya atau PCX, ya, lebih mahal, ya. Kita pengen sih boleh gitu, saya mau tabung, punya duit, kemudian beli PCX, tapi enggak juga gitu. Saya mau PCX yang kayak punya dia, KB-nya mirip kayak punya dia, warnanya sama, kemudian apalagi stangnya ada lecet dikit di sebelah kiri. Nah, itu namanya bukan mau beli baru, mau nyolong namanya. Nah, itu nggak boleh, nggak boleh seperti itu gitu. Nah, itu karena ada iri hati gitu. Ya. Jadi Kristen itu harus semakin dewasa, tinggalkan hal yang seperti itu. Nah, salah satu efek iri hati itu dapat membuahkan dosa. Nah, tadi bisa bikin orang nyuri misalnya kalau dia iri, gitu. Kalau dia misal pada waktu iri dia tidak mampu, tapi pengen waktu itu pengen dapat barang itu gitu, memaksakan kehendaknya, akhirnya dia mencurilah, kemudian minjam uang lah segala macam, ya kan? Kan nggak perlu dipaksakan seperti itu, ya. Tabung pelan-pelan saja, tabung pelan-pelan, karena saking nafsunya gitu. Nah, di sini apa yang terjadi pada jemaat Korintus ketika mereka iri hati? Apa yang mereka irikan? Sebenarnya banyak hal yang mereka irikan. Kalau kita baca di 1 Korintus dan juga 2 Korintus, mereka iri misal soal perjamuan, ya. Ketika perjamuan ada yang makan duluan, ya, ketika di perjamuan kasih. Jadi mereka perjamuan Tuhan itu sebelum perjamuan Tuhan ada perjamuan kasih. Nah, waktu perjamuan kasih ada yang makan duluan, dibantai makan banyak-banyak, yang datang belakangan kehabisan. Yang kehabisan ini jadi marah-marah. Kenapa? Karena nggak dapat bagian kan? Ya, nggak dapat bagian, akhirnya timbul dongkol, ya, iri dalam hati mereka segala macam. Kemudian iri soal apa? Iri soal ini siapa guru kita sih? Nah, itu yang di pasal 3 ini. Pasal 3 ini ada yang gurunya Paulus, ada yang gurunya Kefas, ada yang gurunya Apolos segala macam. Ada yang bilang Apolos lebih pintar dari Paulus, ada yang bilang Paulus ini lebih berkuasa, lebih banyak mukjizatnya, ya, karena dia rasul segala macam. Ada yang bilang Paulus tuh lebih bijak daripada Petrus. Akhirnya berantem, ya, berantem di situ, nggak karuan, ya, karena ada iri hati. Akhirnya menyebabkan perselisihan. Makanya tadi saya bilang iri hati itu bisa menyebabkan dosa. Nah, sebenarnya kata perselisihan di sini itu bisa diterjemahkan pertengkaran. Nggak tahu pertengkarannya hanya adu mulut atau sampai jambak-jambakan. Gimana saya juga nggak tahu ceritanya. Ya, kita mesti tanya Rasul Paulus nanti. Ya, bagaimana Rasul Paulus yang dapat kabarnya, dan orang-orang Korintus yang masuk surga pada abad pertama, ya, jemaat-jemaat Korintus. Kita tanya nanti sama-sama. Ini kalian berantem kemarin gara-gara apa gitu? Kita tanya gitu. Pertengkarannya seperti apa? Kita tanya persisnya sama mereka, kepada mereka nanti. Jadi akhirnya melahirkan apa? Melahirkan pertengkaran di sana. Nah, kalau kita baca di rumah
di Roma ya, di 2 Timotius. Nah, 2 Timotius pasal 2 ayat 23. Timotius 2 ayat 23 dikatakan apa? Dikatakan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi hamba harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Nah, jadi di sini Rasul Paulus menasihatkan kepada anak rohaninya yaitu Timotius, yang kebetulan Timotius ini juga sempat bersinggungan dengan Jemaat Korintus pada waktu itu. Dan dinasihatkan kepada Timotius supaya dia tidak mencari soal-soal, menghindari soal-soal yang dicari-cari, katanya yang bodoh dan tidak layak, supaya tidak bertengkar. Jangan ribut masalah yang tadi, perkara jasmani, perkara materi. Itu hal yang tidak perlu diributkan. Uang itu tidak perlu diributkan punya itu. Tidak perlu diributkan. Perkara jasmani itu tidak perlu diributkan punya. Masalah siapa makan lebih banyak, siapa minum lebih banyak, itu nggak usah diributkan punya. Yang perlu diributkan itu adalah kalau ada pemimpinnya mengajarkan doktrin yang menyimpang, itu yang perlu diributkan. Yang perlu diributkan adalah kalau ada misalnya pemimpinnya yang mengajarkan bahwa tidak cukup percaya Yesus, atau Yesus itu bukan juru selamat. Kayak Erastus Sabtono baru ini saya nonton video, itu makin aneh. Dia bilang Yesus itu bukan Tuhan, kemudian Yesus itu bukan juru selamat. Yang juru selamat itu Bapa. Nah, aneh ya, baru dengar kan? Nah, yang kayak gitu kan. Itu kenapa bisa terjadi? Ya tadi, ini orang STT-nya GBE Petamburan, bayangkan. Yang kerjaannya ngapain? Kerjaannya bikin praktek perdukunan situ, keluarkan jarum dari badan. Nah, itu saya dengar dari mana? Dari alumninya. Salah satu alumninya itu jemaat dari Tunas kita. Saya dengar ceritanya. Dia itu dulu kalau nggak salah ya, saya lupa juga, antara dia satu lifting dengan Pak Erastus. Dan jadi saya nggak perlu sebut namanya gitu. Satu lifting, dia cerita begitu. Jadi kerjaan mereka nanti lihat ada kawannya yang keluarin jarum dari badan. Nah, itu kerjaannya. Makanya akhirnya pendeta jebolannya jadi keluarnya jadi kayak begitu gitu. Bukan makin mengajarkan kebenaran, makin jadi sesat. Akhirnya sekarang kan jadi apa? Jadi kayak saksi Yehova. Hanya apa? Dia nggak pakai kata Yehova, pakai Yahweh. Pak Erastus itu nggak percaya nama Tuhan di Perjanjian Lama gitu. Itu Yehova, tapi Yahweh. Tapi model-modelnya itu, pengajarannya itu sudah mulai seperti saksi Yehova. Tidak percaya Tuhan itu Allah. Tidak percaya Tuhan itu juru selamat. Lebih parah lagi, saksi Yehova itu masih percaya Yesus itu juru selamat. Dia tidak percaya Yesus itu juru selamat. Kenapa? Karena tadi tidak menerima asupan rohani yang cukup. Mungkin ada orang yang berada di dalam gereja yang benar, tetapi ke gereja itu hanya sekedar rutinitas, rutinitas. Akhirnya
kerohaniannya tidak terisi. Ke gereja tidak konsen mendengarkan, ya kan? Firman Tuhan. Firman Tuhan jadi tidak tertanam di dalam. Jangankan khotbah yang lama, saya mau tanya, misalnya 3 minggu lalu, temanya apa? Padahal nggak tahu ya, temanya apa kan? Temanya saja saya tanya gitu. Nggak usah saya tanya poin-poin. Temanya saja ini, ya. Jadi jangan apa ya? Jangan heran gitu, Pak Tommy itu. Kalau Anda perhatikan khotbahnya, itu intinya itu sama, hanya isinya yang berbeda, poin-poin yang berbeda. Intinya bisa tentang keselamatan itu sangat sering, ya kan? Kalau Anda perhatikan, tapi poin-poinnya bisa dibikin jadi berbeda minggu tiap minggu. Gitu. Untuk apa? Bikin jemaat itu semakin bisa mengayunkan pedangnya dengan baik, supaya tidak ragu lagi. Ketemu yang Bapak Pendeta yang 50 tahun melayani seperti ini, ya, bicara soal keselamatan, kemudian dia ragu Yesus Kristus adalah adalah juru selamat, kemudian ragu Yesus Kristus itu Tuhan, kita bisa bantah habis-habisan. Dengan pembelajaran firman Tuhan ini, dengan itulah kita bisa dewasa secara rohani. Kita tidak lagi terperangkap di dalam di dalam posisi kita yang baik secara rohani. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini, sebenarnya banyak hal yang bisa kita bahas, banyak hal yang mau saya bahas lagi di perikop ini. Berhubung waktu, ya, semoga pembelajaran ini mendewasakan kita. Amin. Minta tadi Angelo ya, saudara Angelo ya, minta setiaan Wendy. Ini kita dalam